Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, seduluran selawase, sahabatku, saya hadir. Semoga sahabat semua hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin, dimudahkan urusan. Kenapa saya hadir? Dengan membawa kabar dan harapan dan doa semoga sahabat semua sehat, karena sehat itu penting bagi kita. Sehat utama dalam kebutuhan hidup kita. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Kalau kita sakit, kita mengurusi dirinya sendiri sudah tidak mampu, apalagi mengurusi orang lain, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Jadi kenapa kita penting sehat? Satu, paling tidak kalau kita sehat itu bisa mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan yang kedua bisa beribadah begitu. Maka saya hadir membawa kabar-kabar tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita sehat, bagaimana ketika kita sakit bisa kembali sehat, bagaimana kita menjaga kesehatan. Jadi begitu saudaraku. Kenapa kita sehat? Kenapa kita sakit? Itu salah satunya penyebab, bukan salah satunya, penyebabnya banyak lah. Di antaranya adalah karena pikiran, karena kita stres, kita punya beban banyak, kita bisa sakit. Dan yang kedua, karena faktor genetik, faktor keturunan itu membuat kita juga bisa sakit. Ketika orang tua kita punya penyakit diabetes atau asma, bisa saja kita kena seperti mereka. Maka itu semua ada solusinya. Kalau kita kena pikiran, maka ayo kita obati bersama. Kalau kita karena keturunan, maka kita harus bisa memutus mata rantai penyakit yang dari orang tua kita kepada kita. Begitu intinya, bagaimana kita menjaga kesehatan, bahwa Allah menurunkan penyakit, Allah juga kasih obatnya, kasih penawarnya. Maka sebenarnya sakit itu semua ada obatnya. Maka bagaimana kalau kita sakit, maka ada cara-caranya untuk kita sehat. Sebenarnya sakit itu yang terjadi sekarang lebih banyak pada pola makan kita yang tidak sehat, tidak baik, yang kita lakukan sehari-hari membuat kita sakit. Itu kenapa sebenarnya Tuhan sudah kasih isyarat buat kita bagaimana kita sehat, itu dari apa yang Allah berikan terhadap gigi kita. Allah kasih gigi taring kita 4. Kenapa Allah nggak kasih gigi taring kepada kita itu 8, sementara gigi seri lebih banyak? Gigi taring cuma 4, tidak seperti harimau. Kenapa? Itu ada isyarat dari Allah bahwa gigi taring adalah makan daging. Jadi perbanyaklah makan sayuran dengan gigi seri, makan dagingnya dipersedikit. Makanya Allah kasih gigi taring cuma 4, jangan terlalu banyak makan daging. Tapi dalam prakteknya kita lebih banyak makan daging, maka jangan heran kalau kita sudah masuk umur 40 sampai 50 tahun sudah banyak keluhan-keluhan di tubuh kita. Ada yang kakinya kesemutan, ada yang lututnya pegel-pegel, ada yang sendinya senut-senut, ada yang dalam kepalanya pusing, ada yang budek, ada yang meripatnya sudah burem, dan lain-lain. Maka dari itu saya hadir. Kenapa saya hadir hari ini? Semoga bermanfaat. Salah satunya penyebab kita tidak sehat adalah karena pola makan kita atau karena stres. Jadi ketika kita sudah sakit, maka kita harus punya solusinya. Karena salahnya pola makan itu membuat enzim kita berkurang. Dari enzim ini saudaraku, enzim kita berkurang sehingga kekebalan tubuh kita sudah semakin lemah. Maka tentunya saya hadir dengan membawa kabar baik bahwa untuk penyembuhan itu salah satunya adalah dengan menggunakan enzim, tapi harus dengan pengobatan yang benar. Jadi paling tidak ada beberapa langkah untuk kita sehat. Satu, ketika kita sakit adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kesembuhan. Yang kedua, sugesti diri setelah kita mendapatkan setelah kita berdoa itu yakin bahwa diri kita akan sehat. Maka ucapkanlah sehat, yakin kita akan sehat. Yang ketiga itu bersedekah, karena sedekah itu bisa mengurangi penyakit, bahkan bisa menghilangkan penyakit. Maka yang keempat baru adalah bahwa Allah sudah kasih penyakit juga, sekaligus Allah turunkan obatnya. Maka wasilah obat itu penting untuk kita makan atau kita untuk pencegahan atau pengobatan. Begitu saudaraku. Jadi hari ini saya mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu terjadinya sakit itu adalah karena kekurangan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah zat yang ada di tubuh kita
untuk menjadikan kita sehat. Maka kalau kita kekurangan enzim, tubuh kita akan lemah. Dan kalau kita kehabisan enzim, maka kita akan mati. Begitu. Jadi kalau kita kekurangan enzim, maka saya hadir menawarkan enzim yang dari luar. Enzim yang dari luar itu saya tawarkan di sini adalah enzim yang punya kandungan beberapa ekstrak buah yang ada di dunia ini, dan khususnya dari Timur Tengah. Salah satunya adalah dengan habatus sauda yang sudah diyakini bahkan sudah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu adalah dengan habatus sauda, dan yang kedua adalah dengan madu Yaman. Madu Yaman juga sudah yakini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga adalah dengan kurma ajwa. Nah, jadi ada 1, 2, 3 kurma ajwa. Yang keempat adalah dengan zafaron. Yang kelima adalah buah delima, saudaraku. Dan yang keempat adalah yang keenam adalah dengan buah tin. Dari paling tidak ada 6 ekstrak dari buah yang ada di dunia ini, dan lebih banyak dari Timur Tengah, itu sudah yakini bisa menyembuhkan atau bisa menjadikan kekebalan yang ada di tubuh kita, bisa kebal lagi, begitu saudaraku. Jadi solusinya adalah dengan enzim. Ini adalah enzim yang dari luar. Kalau dalam tubuh kita enzim sudah berkurang, maka kita perlu enzim yang dari luar yang saya tawarkan hari ini. Enzim dari luar fungsinya adalah untuk kekebalan tubuh kita. Dengan 6 ekstrak buah yang ada lebih banyak dari Timur Tengah itu bisa membuat kita sehat. Oke saudaraku, salam silaturahmi yang sedikit ini semoga bermanfaat. Bagaimana kita sehat adalah kita harus tahu kronologi kenapa kita sakit. Karena pikiran atau karena keturunan, dan cara-cara kita menjaga kesehatan adalah 1, dengan datang kepada Allah mohon kesembuhan. Yang kedua, yakin sebagai diri. Yang ketiga, dengan sedekah. Yang keempat adalah dengan wasilah obat. Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Salam silaturahmi, tetap semangat. Semoga sahabat semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.